Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Java dan SQLite DBMS. Langsung saja untuk perkenalan SQLite sendiri itu adalah sebuah database relasional manajemen yang berbasis file karena semua konfigurasi database disimpan dalam sebuah file .db berekstensi db. Untuk mendapatkan SQLite, Anda bisa mendownloadnya di sqlite.org. sqlite.org maksud saya, pilih yang ini SQLite Shell Win32 x86, ini untuk Windows 32 bit. Setelah mendownloadnya, Anda akan mendapatkan sebuah file nah ini maksud saya SQLite Shell. Nah, ini untuk ini ekstrak file. Ini untuk instalasinya sangat mudah. Filenya hanya SQL-nya hanya di ekstrak saja. Di ekstrak ke C, masuk ke Windows, ke sistem 32. Cari sistem 32. Nah, ini dia. Oke. Ya, sudah. Nah, untuk mencobanya itu sudah untuk instalasinya. Nah, untuk query-nya kita akan langsung masuk ke query aja ya. Query dari SQLite itu menggunakan command form sebagai editornya. Command form, kalau tidak ada di sini di aksesoris command form. Nah, sebelum membuat sebuah database di SQLite itu dianjurkan untuk membuat sebuah folder dimanapun guna menampung database tersebut. Misalkan di komputer saya tampung di folder database ini, di folder database ini. Nah, ini di Java SQLite database. Nah, folder database inilah yang untuk menyimpan file-file database yang kita buat dan kita pergunakan di SQLite. Nah, sebelum pembuatan database, tadi setelah membuat folder, nah di command form arahkan ke folder yang digunakan untuk menyimpan database tadi. Saya kan di Java, lalu SQLite, lalu di database. Nah, arahkan ke folder untuk menyimpan database. Nah, untuk pembuatan database sangat mudah di SQLite, yaitu tinggal SQLite spasi nama database. Jadi di sini misalkan saya contoh .db. Nah, sudah terbentuk. Misalkan ini, jadi SQLite sebelum masuk ke menunya langsung aja ke sebuah database ini, folder untuk penyimpanan ini, ketik SQLite, nama database, diikuti ekstensinya .db. Untuk melihat hasilnya, Anda bisa melihat di folder database tadi. Dan refresh. Meskipun sintak error, tapi sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk nih contoh .db nya. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Di sini kita menggunakan create table
nama tabelnya apa? Misalkan di sini identitas mahasiswa. Di sini filenya nama kolom pertamanya apa? Misalkan name. Di sini jadi name spasi nah ini ya. Untuk membuat sebuah tabel, Anda bisa membuat create table. Nama tabelnya apa? Saya di sini nama tabelnya mahasiswa. Nah, ini untuk judul kolom-kolomnya, header kolom-kolomnya. Di sini ada name, jenisnya varchar. Varchar itu sama dengan string ya. Jadi karakter, kumpulan karakter. Ini yang angka 12 ini jumlah karakter yang ditampungnya. Jadi name dengan tipe varchar menampung 12 karakter. Nah, untuk nama jadinya varchar menampung 50 karakter, begitupun alamat. Nah, untuk setiap pembuatan database diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, untuk menampilkan tabelnya, tables. Nah, mahasiswa sudah terbentuk. Itu. Nah, lanjut. Sekarang kita akan menginsert data ke tabel. Untuk menginsert data, bisa menggunakan perintah insert into nama tabelnya apa. Misalkan mahasiswa kan tadi. Values. Nah, ini untuk isinya. Karena bersifat karena string, jadi menggunakan tanda petik 2000. Misalkan npm saya 2010 43500 693. Namanya alamatnya misalkan di Jakarta Timur. Nah, sukses, berhasil. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan perintah select. Nah, di sini dapat dilihat select bintang ini maksudnya select all ya, jadi semua. Jadi select all from mahasiswa. Jadi mengambil semua nilai yang ada di tabel mahasiswa. 10 Noradiana Jakarta. Header on itu untuk mengaktifkan header ya. Untuk memudahkan bisa menggunakan up down ya, up down, jadi tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Nah, name, nama, alamat, headernya udah aktif. Nah, selanjutnya setelah menginsert data, kita bisa mengupdate sebuah tabel, data dalam sebuah tabel. Nah, untuk mengupdate biasa kita punya update, nama siswa ya, nama tabel maksud saya, mahasiswa, set nama sama dengan misalkan kita ingin merubah nama menjadi Nur saja, lalu koma, alamatnya di Kuningan misalkan, where name sama dengan nah kita select lagi. Nah,
Jadi update mahasiswa set nama, maksudnya di sini mau merubah yang mana set itu nama. Saya mau merubah nama dan alamat. Nama menjadi Nur, alamat menjadi Kuningan, where name. Jadi where name ini maksudnya where di mana name itu sama dengan sekian 2010 43500 693. Jadi merubah dengan NIM 2010 43500, nama menjadi Nur, alamat menjadi Kuningan. Kalau misalkan kita hanya ingin mengganti alamatnya saja, misalkan nah update mahasiswa set alamat, kita kembalikan saja ke Jakarta Selatan, Jakarta Timur, where ID name dengan 2010 43500 693. Kita select lagi. Nah, yang berubah hanya Jakarta Timurnya saja. NPM dan Nurnya tidak berubah. Itu untuk mengupdate. Nah, untuk mendelete data dari tabel, kita bisa menggunakan perintah delete from nama tabelnya apa, where name sama dengan 2010 3. Jangan lupa karena bersifat string atau varchar menggunakan tanda petik. Oke, kita select lagi. Nah, tidak ada hasilnya karena sudah terhapus. Nah, mungkin itu untuk query sederhananya aja.